Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu 22 Juli 2023, Pekan Biasa ke-15, dan merupakan Pesta Santa Maria Magdalena. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 20 ayat 1, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan ayat 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja merayakan seorang santa yang amat dikenal oleh seluruh umat Katolik, bahkan oleh umat beragama lain. Mengapa Santa Magdalena menjadi sosok yang begitu dikenal secara luas oleh banyak orang? Banyak yang beranggapan bahwa Maria dan Magdalena ini merupakan sosok wanita prostitusi yang dibebaskan oleh Yesus saat hendak dihakimi oleh orang banyak. Namun, Kitab Suci tidak memberikan data siapa nama perempuan itu. Maria Magdalena dikaitkan pula dengan sosok wanita pendosa yang menangisi dan mengusapi kaki Yesus dengan rambutnya. Ia disebut dengan jelas sebagai perempuan yang dari dirinya Yesus mengusir 7 roh jahat. Akhirnya yang dapat kita ketahui dengan pasti mengenai Maria Magdalena adalah bahwa ia sosok pendosa berat yang bertemu Yesus, kemudian mengalami pertobatan dan setia mengikutinya. Teladan Maria Magdalena
untuk sungguh setia mengikuti Yesus dalam berbuat kasih dan kebaikan merupakan tanda pertobatan sejati. Pertobatan sejati dan kesetiaan mengikuti Tuhan Yesus menjadi suatu teladan nyata bagi kita, baik dalam menjalani kehidupan pribadi maupun dalam keluarga, masyarakat, sekolah, tempat kerja kita, dan di mana saja kita berada. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami dapat belajar untuk sungguh bertobat dan setia mengikuti Engkau seperti Santa Maria Magdalena, sehingga kasih dan kebaikan-Mu sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.